Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Fa ahmaduhu wa ashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati minha annal hisab ba'din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil akramin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat. Amma ba'du, fa ya hadirun ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati, diberkahi dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas bermacam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kecil maupun yang besar, sedikit maupun yang banyak, bahkan nikmat-nikmat yang tanpa perlu kita meminta Allah anugerahkan kepada kita. Yang terpenting bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, saat mendapatkan nikmat yang begitu banyak, kewajiban kita adalah jaga nikmat tersebut agar jangan sampai dicabut dari tengah-tengah kehidupan kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam sebuah syairnya, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wattaqi sukhtal ilah fa innal ilaha sari'un niqam. Allah disebutkan bahwasanya jika kalian sedang berada dalam satu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka jaga nikmat tersebut jangan sampai hilang dari tengah-tengah kehidupan kita. Sesungguhnya perbuatan maksiat, durhaka dengan menggunakan nikmat Allah untuk berbuat pelanggaran kepada Allah dapat menghilangkan nikmat tersebut dan tercabutnya nikmat tersebut dari tengah kehidupan kita. Maka jagalah diri kita jangan sampai terkena murkanya Allah, karena sebagaimana Allah sangat pengasih dan sangat penyayang, Allah juga sangat mudah murka apabila nikmat-nikmatnya, anugerah-anugerahnya kita gunakan untuk melakukan satu perbuatan yang menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mari salawat dan salam kita panjatkan, kita sampaikan, kita hadirkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi berarti kita sedang menjemput rahmat, ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyran. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan anugerahkan rahmat dan ampunan untuknya 10 kali. Haditsun sahih akhrajahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perintah yang diajarkan untuk disampaikan dalam mimbar-mimbar khutbah yang singkat adalah pesan agar khatib pribadi dan hadirin jamaah Jumat sekalian untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara
bermacam definisi takwa. Seorang pakar ilmu Al-Quran dan bahasa Quran, yaitu Syekh Fadil Saleh As-Samirai, mengatakan di antara sekian banyak definisi takwa, ada satu definisi yang perlu kiranya ditulis dengan tinta emas, pajang di rumah, pajang di kantor, dan di mana tempat. Saking bagusnya definisi takwa ini. Takwa terangkum dalam dua kata. Yang pertama, alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Yang pertama, definisi takwa adalah berusaha jangan sampai diri kita terlihat oleh Allah, tampak oleh pandangan Allah, sedang berada di satu tempat, di satu masa yang saat itu Allah melarang dan tidak suka hambanya yang beriman berada di tempat itu, di saat itu, dan melakukan perbuatan itu. Maka jika seseorang yang ingin berbuat maksiat mengikuti hawa nafsunya, namun masih ada bisikan iman untuk menjaga ketakwaan, maka pilihan ada di hadapannya. Jika dominasi hawa nafsu, hasrat nafsu masih menguat, silahkan berbuat maksiat, tapi dengan catatan cari tempat, cari waktu yang Allah tidak mampu melihat kita. Itu definisi takwa yang pertama. Tentunya tidak ada tempat yang dapat kita bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, definisi takwa adalah wa an la yafqidaka haitsu amaraka. Takwa yang kedua definisinya adalah jangan sampai Allah kehilangan kita, jangan sampai kita absen, jangan sampai kita gaib, jangan sampai kita tidak hadir, tidak ada. Di mana? Di satu tempat. Kapan? Di satu saat, yang saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala senang, suka, perintahkan, dan Allah ridho kita berada di situ, melakukan perbuatan itu di waktu itu. Itulah makna takwa yang kedua. Definisi takwa terangkum dalam kalimat an la yaraka maulaka haitsu nahaka wa an la yafqidaka haitsu amaraka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di masa khutbah yang singkat ini, izinkan khatib mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian untuk merenungkan beberapa panduan ayat suci berkenaan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Suratul Insan ayat ke-27, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita sekalian, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya pada ayat sebelumnya dengan firman-Nya wasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wahai Rasulku, bersabarlah atas segala ketetapan yang Tuhanmu sudah tetapkan untukmu dan umatmu dalam kitab sucinya. Dan jangan sekali-kali engkau pernah mengikuti keinginan athiman, orang-orang yang suka berbuat dosa, au kafura, dan orang-orang yang suka ingkar kepada Allah dan ajarannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan bahwa mereka ini, para athiman au kafura, yuhibbunal ajilah, senang berbuat dosa, ingkar, menutup diri dari kebenaran yang disampaikan oleh Rasulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan satu perkara yang jadi muara bermacam kedurhakaan mereka. Sungguh mereka itu orang-orang kafir, orang-orang azim, orang-orang musyrik, yuhibbunal ajilah, lebih mencintai dunia yang sesaat, dunia yang sebentar, kehidupan yang fana, kehidupan yang instan.
wa yadharuna, dan mereka mengabaikan, melupakan, tidak mempersiapkan diri akan apa? Wara'ahum, setelah mereka meninggalkan dunia, ada satu hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yauman tsaqila, hari yang begitu berat, hari yang begitu dahsyat, yang digambarkan dalam ayat suci Al-Quran, diantaranya la yanfa'u malun wala banun, hari yang gak bermanfaat yang namanya anak keturunan, juga harta benda. Yauma yafirrul mar'u min akhi, di hari itu, hari yang mana seseorang lari dari saudaranya tatkala ia minta tolong. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayah kandungnya saat mereka minta tolong kepada ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan lari dari pasangan setia hidupnya, istri kesayangannya, juga lari dari anak-anaknya. Mengapa? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, di hari itu setiap orang sedang kalut, sedang galau, tidak tahu nasib diri sendiri selamat ataukah tidak. Sebuah hari yang Allah beritahukan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, fa idza nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Satu hari yang apabila sudah ditiupkan oleh Allah perintah kepada malaikat untuk meniupkan sangkakala, maka di hari itu fala ansaba bainahum yauma idzin, tidak lagi ada hubungan tali nasab. Anak siapa tidak peduli, nggak ada urusan anak pejabat, anak keturunan orang besar, anak orang kaya, anak jenderal, tidak bermanfaat tali hubungan nasab. Wala yatasaalun, dan satu sama lain nggak pernah saling bertanya tentang urusan nasab. Allahu Akbar, hari yang begitu menegangkan, hari yang begitu menakutkan. Al-Quran menceritakan bermacam gambaran hari tersebut dengan sebuah ringkasan, Yaumiddin, hari perhitungan dan hari saat menerima balasan perbuatan. Maka dalam Al-Quran ada 3 surah yang memberitahukan kepastian hari itu dan apa yang akan diterima oleh setiap manusia. Yang pertama terdapat dalam Quran suratul A'raf ayat 8 dan 9. Yang kedua Quran surah Al-Mu'minun ayat 101 hingga 102. Yang ketiga Quran suratul Qari'ah ayat 6 hingga 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazin fa ulaika humul muflihun, dalam Al-Quran suratul Araf dan Al-Mu'minun. Kemudian Allah berfirman dalam Quran suratul Waqiah, Allah beritahukan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Setiap orang tanpa pandang bulu, khatib maupun pendengar, guru maupun murid, pejabat maupun rakyat jelata, presiden maupun orang kecil, dzunasab ataupun tidak, di hari itu yang menjadi ukuran keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan adalah beratnya timbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinu, siapapun orang yang berat timbangan amalnya, fa ulaika humul muflihun, maka sejatinya merekalah itu orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Dalam Quran surat Al-Qari'ah Allah gambarkan fahuwa fi 'ishatin radiyah, orang tersebut berada dalam kehidupan yang begitu menyenangkan, menenteramkan. Allahu Akbar. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, siapa orang yang berat timbangan, yang ringan timbangan amalnya. Dalam Al-Qari'ah Allah beritahukan fahuwa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, orang yang ringan timbangan amalnya, siapapun dirinya dia, maka tempat tinggalnya di sebuah lembah yang bernama
hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kita apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Lembah yang berisikan api yang tiada pernah padam api tersebut. Allahu Akbar. Dalam gambaran Quran surah Al-Mu'minun, Allah gambarkan fahuwa fi jahannama khalidun. Orang yang ringan timbangan amalnya akan bertempat di neraka jahanam yang kekal selama-lamanya, jangan pernah harap bisa pindah. Talfahu wujuhahumun nar. Wajahnya yang dulu disiapkan untuk menampilkan figur dirinya, untuk pencitraan di masa hidupnya, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Wahum fiha kalihun. Wajahnya, tubuhnya cacat, muram, kusam dan cacat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu kira-kira apa amalan yang dapat memberatkan amal dan apa amalan yang dapat meringankan timbangan amal? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Quran suratul A'raf ayat ke-9, Allah beritahukan sebuah bocoran buat kita umat akhir zaman tentang amalan yang dapat membuat kita rugi, bankrupt, habis, ringan timbangan amal kita. Waliyadzubillah. Apa itu? Amalannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Tahukah jamaah sekalian, apakah amalan yang dapat meringankan timbangan amal kita sehingga menjadi orang yang cilaka, binasa selama-lamanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang ringan timbangan amalnya, sesungguhnya mereka orang yang rugi dan merugikan dirinya. Sebab satu perbuatan yang ia lakukan di dunia berupa bima kanu bi ayatina yadhlimun. Sewaktu hidup di dunia, mereka selalu menzalimi ayat-ayat Allah. Usia lebih dari baligh, 40, 50, 60, tapi belum bisa membaca Al-Quran. Tidak mau belajar baca Al-Quran, tidak mau mengkaji ayat-ayat Al-Quran, tidak mau mentadaburkan ayat-ayat Al-Quran, tidak mau hidup berpandu kepada Al-Quran, bahkan mencari panduan-panduan lain dan meninggalkan Al-Quran. Dalam Quran surah Muhammad, Allah beri sebuah pemberitahuan dan peringatan. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadaburkan ayat-ayat Al-Quran? Ataukah memang di hati mereka terdapat gembok yang mengunci hati mereka sehingga tidak mau mempelajari dan menghayati ayat-ayat Al-Quran? Dalam Quran surah Al-Haqqah, Rasulullah SAW diberitakan oleh Allah akan mengadukan para umatnya yang selama hidup di dunia menjauhkan diri dan meninggalkan, tidak mau berpandu hidupnya kepada Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi, innal qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, Tuhanku, sesungguhnya banyak dari umatku yang menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan, diabaikan. Inilah muara, segala muara yang dapat mengakibatkan ringan timbangan amal anak manusia. Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Lalu tahukah kita apakah amalan yang dapat memberatkan timbangan amal? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil di ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah berfirman mulai ayat pertama dengan firman-Nya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana
tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sungguh kami akan turunkan padamu wahai Rasulku qawlan thaqila, ucapanku yang mampu memberatkan timbangan amal kalian, yaitu Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang ada dalam penghujung kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Nabi besar Muhammad bersabda, ada kata Rasulullah, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun bikin berat timbangan amal dan dapat mengakibatkan Allah yang Maha Rahman cinta kepada orang yang suka mengucapkan dua kalimat tersebut. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat, subhanallah wa bihamdih. Yang kedua, subhanallah al-azim. Sedangkan Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak didapatkan dalam kalimat-kalimat lain. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kata Rasulullah, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf yang kita baca dari ayat suci Al-Quran, satu huruf 10 kebaikan, pahala. Satu huruf 10 ampunan dosa. Satu huruf 10 rahmat yang kita dapatkan. Satu huruf 10 keridhaan, dan satu huruf 10 cahaya penerang dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf dikali 10 dikali 50. Bagaimana ketika kita membaca satu surah Al-Quran, satu lembar penuh dengan penghayatan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dapat mengamalkan qaulan tsaqila agar selamat pada yauman tsaqila. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baca istighfar dan sholawat di antara dua khutbah.